Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita dalam belajar matin, melanjutkan pelajaran fan ilmu tauhid dan materi kitab Jawahirul Kalamiyah. Mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ridha ilahi ta'atihi wa nurihi wa rahmatihi wa maghfiratihi li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li karamati wallah li barakatil mu'allifil kutub allati ta'lamna li barakati masyayikhina masyayikhikum usan masyayikhina lirbaya Bayi Abdul Karim Bayi Warasaqiyah Maqras Ali Bayi Jawhari Bayi Idris Marzuki Bayi Habibullah Suhaini Bayi Ma'asum Jawhari Bayi Imam Yahya Maqras Bayi Ajis Mansur Bayi Maktubah Sabiri wa man tasabba ilaihim wa lisulsatihim bi barakatihim syukurillah lana walahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: idza akala asabu insanan asara fi batnihi aw waqa fil bahri faqadhu al asmaku fahal yus'alu ayu adabu aw tun'am. Idza akala ing nalikan wis mangan apa asabu hayawan gala, apa asabu hayawan gala insanan ing menungso wasara lan dadi apa insan iku fi batni ing dalem wetenge sabuk, iku fi batni ing dalem wetenge sabuk awaqa'a uta tumiba sapa insan fil bahri ing dalem segara wakalat mongko mangan ing insan apa al asma'u apa asma'u al amasku asmak samak asmak jamae apa asmaku berapa iwa Allah iwak laut. Fahal yus'alu mongko ana ta den takoni sapa insan ayu azabu utawa den siksa sapa insan ayu na'amu utawa den paring nikmat sapa insan. Jawab. Di ketika ada hewan makan manusia sehingga manusia itu dalam perutnya hewan, atau ketika manusia jatuh di sungai, jatuh di laut, terus dimakan oleh ikan, apakah demikian itu besok ditanya oleh malaikat munkar nakir, ataukah juga bisa disiksa, ataukah dikasih kenikmatan, atau mungkin seperti orang-orang agama Hindu, Buddha atau Kristen yang dibakar, mayatnya dibakar tinggal jadi abu, terus ada yang dipendam, ada yang dibuang ke laut. Itu apakah juga bisa itu kembali menjadi manusia utuh lagi terus ditanya oleh malaikat? Jawab, na'am. Ya, bisa. Kuluman utai saben-saben wong mata kang wis mati sapa man iku yus'alu bakal den takon sapa man sumayu azabun nuli bakal den siksa sapa man ayun am yuna'am utawa den paring nikmat sapa man
wala farqa ora ana beda iku maujud wala farqa ora ana beda iku maujud bainaman ing dalem antarane wong tufina kang den pendem sapa man fil qabri ing dalem kuburan ausyara utawa dadi sapa man wibat nisabu'i ing dalem wetenge hayawan galak wibat nisabu'i ing dalem wetenge hayawan galak au fi qa'ril bahar utawa dalem telenge segara au fi qa'ril bahri utawa ing dalem telenge segara Allah maka tegese iku ala kulli syai'in Allah tegese ala kulli syai'in ing atase saben suci iku qadirun kang kuwasa wa bi kulli syai'in lan saben suci aliman kang mudanane khabirun tur kang waspada khabirun tur kang waspada. Di bentuk apapun situasi bagaimanapun manusia yang sudah mati bahkan dibakar dan sebagainya di abu itu bisa dikembalikan jasadnya utuh kembali dan nanti akan bisa dan ditanya oleh malaikat disiksa kalau dia orang kafir atau orang yang ahli maksiat atau dia mendapatkan kenikmatan kalau itu memang orang mukmin yang taat dan tidak ada beda di antara orang yang dipendam di kuburan atau orang yang dimakan oleh ikan atau orang yang tenggelam di lautan. Maka sesungguhnya Allah pada setiap sesuatu itu pasti kuasa dan pada setiap sesuatu alimun khabir. Inna Allah ta'ala tamul qudrati kamilul ilmi. Sesungguhnya Allah sempurna kekuasaannya dan sempurna ilmunya. Soal ira kana endam nalikan ana apal mayit iku adu bakal den balekake sapa mayit iku adu bakal den balekake ilaihi maring mayit apa ruhe mayit wis alwan bakal den takoni sapa mayit sumayu adzabun den siksa sapa mayit ayuna amudat den paring nikmat sapa mayit fali ai syai'in mongko iku endi-endine suci-suci oleh aisyin mongko iku endi-endine suci lataro ora bisa ningali sapa nasun musa saeane suci mengkalika saking mengkono-mengkono yus'alu sumayu adabu sumayu na'am mengkalika saking mengkono yus'alu ilah ketika orang mati sudah dikembalikan lagi rohnya hidup lagi. Jadi proses orang meninggal itu ketika dia meninggal itu diambil rohnya, terus rohnya itu diawang-awang, diambil terus diawang-awang, tempat diawang-awang. Setelah itu ketika mayit atau jenazah dimandikan, terus setelah dimandikan dikafani. Lah ketika sudah dikafani, roh itu kembali pada jenazah itu tadi, tapi masih berada di antara kafan dan jasad, belum dimasukkan pada jasad, terletak di antara kafan dan jasad. Lah baru setelahnya jenazah itu disolati terus disemayamkan di dalam liang kubur, dipendam, baru roh itu dimasukkan dalam jasad manusia, dalam jasad. Hingga di dalam kubur ketika semua orang yang takziah, orang yang mendatangi kuburan, mengantar ke kubur itu sudah pulang, itu hidup kembali. Mayat itu hidup kembali. Terus bagaimana cara hidupnya? Allah alam. Ingin bukti, ingin tahu,
silahkan mati dulu. Jadi hidup kembali. Kalau memang itu orang yang mukmin, ya, mukmin, orang beriman dan taat, nanti kehidupan di kubur juga mendapatkan kenikmatan enak, ya. Tidak sempit seperti yang kita ketahui, dan juga tidak gelap seperti yang kita ketahui juga. Yang jelas secara logika jelas gelap gulita di dalam kubur itu tadi. Tapi di sana orang yang mukmin, taat, ahli ibadah itu mendapatkan kenikmatan dan kemudahan di dalam alam kubur sana. Jadi sebaliknya, orang kafir, orang munafik, orang mukmin tapi yang ahli maksiat itu juga keadaan dalam gulita, sempit, dan juga disiksa di dalam kubur. Jawab, innallaha yahjubu absarahum. Innallaha teman sedene Gusti Allah yahjubu ngaling-alingi sapa absarahum ing pira-pira peningale nas. Absar ing pira-pira peningale nas. Andalika sing mengkon-mengkono tu'adu ilaihi ruhu ta yus'alun iku. Andalika sing mengkono yus'alu ilah imtihanan krana nyoba, menguji. Imtihan krana nyoba atau menguji lahu maring nas, lihat hara supaya yen to pertelo, supaya kelihatan mana orang itu beriman dengan alam gaib dan mana orang yang tidak beriman. Lihat harus supaya pertelo, supaya katon jelas. Lihat harus supaya katon jelas man ing wong yukminu kang iman. Lihat harus supaya jelas sapa man ya. Sapa man wong yukmin kang iman sapa man bil ghaibi kelawan perkara kang samar. Waman lan wong la yukminu kang ora iman sapa man bi klan ghaib. Min dawi syaki nyatane saking wong kang anduweni kemamangan, waroi bilan keraguan. Waroi bilan keraguan di kayak orang yang punya iman dan tidak punya iman kelihatan. Orang-orang yang masih ragu-ragu, percaya dan tidaknya itu 50-50 sak itu, atau masih banyak keraguan, banyak keraguan. Walau ro'ala lamun werusa panas menungso dalika ing mengkono soal kubri. Lau ro'ala lamun werusa panas menungso dalika mengkono soal kubri. La amanu mongko yakti padha iman sapa nas. La amanu yakti padha iman sapa nas kulluhum yuskabani nas. Kulum yuskabani nas. Ulam yasir ora dadi, ulam yasir lan ora dadi apa farkun beda painan nasi ing dalam antara manusa walam tamayas. Walam tamayas ora dadi beda. Walam tamayas lan ora dadi beda sapa al khabisu wong kang ala. Sapa al khabisu kang ala minataibi saking wong kang bagus kelakuane. Taibi saking wong kang bagus kelakuane. Warati lan wong kang asor. Warat lan kang asor minal jaiti saking perkara kang bagus atau kang agung. Aja saking perkara kang bagus, jahit bagus. Sesungguhnya Allah menghalang-halangi penglihatan manusia dari pertanyaan kubur, siksa kubur, kenikmatan kubur. Andaikan toh mungkin di dalam kubur itu dipasang kamera atau CCTV, nanti tidak akan bisa kelihatan karena Allah menghalang-halanginya. Dan tujuannya apa? Untuk menguji
uji semua manusia biar kelihatan mana orang punya keimanan yang kuat dengan perkara yang gaib yang samar, dan mana orang yang tidak punya keimanan, yang masih punya keraguan atau orang yang sangat ragu. Dan andaikan manusia itu melihat keadaan alam kubur, maka orang itu akan iman semuanya. Jadi semua akan iman, dan tidak ada beda di antara manusia, dan tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang jelek atau yang kotor, yang bagus. Tidak ada bedanya nanti kalau manusia dikasih tahu oleh Allah, maksudnya tidak dimahjub, tidak dihalang-halangi penglihatannya. Yang penting kita yakin adanya perkara yang samar, yang gaib atau dalam gaib. Makanya dari itu dalam Al-Quran disebutkan yang pertama kali, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dalam surat Al-Baqarah pertama itu, dan nikah kita melalui pembehutan lil muttaqin, dengan tarifnya, batasannya orang muttaqin, orang yang takwa itu bagaimana? Di alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu pertama, orang yang iman, percaya dengan perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi ini. Jadi keimanan itu adalah syarat utama orang yang muttaqin. Sebab apa? Orang tanpa punya keyakinan, keimanan yang kuat, dia tidak akan takut pada Allah. Padahal itu biar kita semakin takut pada Allah, maka kita harus menguatkan keimanan kita, keyakinan kita pada Allah, sehingga kita bisa melakukan wajuqimuna shalah, bisa menjalankan sholat secara istiqomah, karena kita merasa takut pada Allah. Nanti kita melakukan semua kewajiban kita. Soal hal lihatil mas'alati misalun yuqarribuha lidhi. Perbandingan atau gambaran yang ditanyakan. Hal lihatil mas'alati ono to iku tetep keduweni iki masalah alam kubur, tapi takon kubur. Hal lihatil mas'alati ono to iku tetep keduweni iki masalah misalun utawi sorah atau pepadan saged, misal untuk pepadan yuqaribuha kang marekake apa misal, yuqaribuha kang marekake apa misal lidhni, yuqaribuha kang marekake apa misal ing hadil masalah, dan yuqaribuha kang marekake apa misal ing hadil masalah lidhni maring ati. Apakah ada perumpamaan atau persamaan atau gambaran yang bisa meyakinkan hati kita supaya kita yakin pada perkara gaib? Jawab na'am, yo. Na'am yo. Misalnya dalika udaya soraya mengkono hadil masalah. Misalnya dalika udaya soraya mengkono hadil masalah iku anaimu wong kang turu. Iku anaimu wong kang turu. Aladzi yaro kang ningali atau kang ngimpi. Nanti orang tidur itu kok yaro berarti bermimpi.
Alladzi yara kang ngimpi sapa naim fi manamihi ing dalem turune naim asya'a ing pira-pira perkara utawa ing pira-pira suwi-wiji asya'a ing pira-pira suwi-wiji yusarru kang yusarru asya'a ing pira-pira suwi-wiji yusarru kang bungahake ya suruh ya sur kang bungahake apa asyat wonten ya sur kang bungah sapa naim ya sur kang bungah sapa naim bima biha kelawan asya ya sur kang bungah sapa naim biha kan asa wa amulan ngrasa oleh kenikmatan sapa naim ya amulan ngrasa oleh kenikmatan sapa naim au asya'a utawa ngimpi ing pira-pira suwi-wiji asya'a utawa ngimpi ing pira-pira suwi-wiji ya sanu kang susah sapa naim ya sanu kang susah ana biha lawan asya biha kan asya ya ta'alam lan tampa lara sapa naim wa ta'alam lan tampa lara sapa naim waladzi lan perkara yakunu kang ana sapa apa aladzi wa yakunu kang ana sapa aladzi qaitan kang lungguh li jambi maring sandinge naim li jambihi maring sandinge naim musyahidan kang ningali musyahidan halih kang ningali sapa qaidan ta alladzi yakunu qaidan musyahidan halih kang ningali sapa alladzi lahu maring naim iku ladri ora weruh sapa alladzi iku ladri ora weruh sapa alladzi bidzalika kan mengkono-mengkono asya bidzalika kan asya wala yas'ur lan orang rasa sapa alladzi bima kan perkara gunalika en mengkono-kono naim gunalika mengkono-kono naim wa kadzalika wa kadzalika iku kaya mulayat tadi sapa mayit yus'alu tentakoni sapa mayit fi qabri ing dalam kuburan mayit wa yujibulan bisa jawab sapa mayit wa yujibulan bisa jawab sapa mayit wa yujibulan bisa jawab sapa mayit wa tana'amu lan oleh kenikmatan sapa mayit ayat ta'alamu tawa tampa lara oleh siksa saged ta'alamu lan oleh siksa sapa mayit walayat ora weruh sapa mayit bihi kelawan padahal ora weruh padahal ora weruh bihi klan mayit sapa hatun ngoten walayat lan ora weruh bihi klan mayit sapa hatun wong suci minal ahya saking pira-pira kang urip minal ahya saking pira-pira kang urip walaya lam lan ora ngerti sapa ahad lan ora ngerti sapa ahad apakah keberadaan di alam kubur seperti pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur itu ada perbandingan atau gambaran yang bisa mendekatkan hati kita supaya hati kita itu yakin atau percaya dengan penuh kepercayaan. Naam ya, bisa ada. Misal dalika contohnya orang tidur. Alladzi yara fi manami asya'a yasurru biha. Na'amu asya'a yasunu biha. Yata'allamu
waladhi yakunu qaidan lijambimu syahidan lalu layat dari bidzalika wala yas'uru bima hunalika. Ketika ada orang tidur, di dalam tidurnya dia pulas sehingga dia bermimpi beberapa perkara yang menjadi perkara yang indah. Di dalam mimpinya itu dia sangat bangga mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keindahan, misalkan bertemu dengan orang yang cantik atau orang kalau perempuan bertemu orang yang ganteng, atau mendapatkan kenikmatan, atau bermimpi pada perkara yang jelek yang juga dia mendapatkan siksa, merasa disiksa dan sebagainya. Nah, sementara di samping orang yang tidur itu ada yang duduk, yang terjaga, yang tidak tidur, melihat orang yang tidur sambil tidur yang pulas. Dengan situasi dan keadaan mayit yang dalam mimpinya dia merasakan penuh kenikmatan, atau yang dalam mimpinya dia merasakan penuh kesengsaraan, penuh kesiksaan, hingga sampai lindur-lindur, mengigau, itu mungkin yang mendapatkan kenikmatan sampai kelihatan tertawa, mesem. Tapi orang yang duduk di sampingnya orang tidur tidak ngerti sebetulnya apa yang dilakukan atau yang dilakukan oleh orang tidur tadi. Tidak ngerti dan tidak juga merasa. Akan tapi ketika orang tidur itu bangun, dia menceritakan semua keindahan yang pernah diimpikan dan semua kenikmatan yang pernah diimpikan, atau dia menceritakan semua kejelekan, semua siksaan yang tidak berabadinya. Nah, demikian itulah keadaan orang dan mimpinya orang yang tidur, orang yang di sampingnya tidak ngerti apa-apa. Itu sama-sama masih di alam dunia. Lebih-lebih mayat yang ada dalam kubur, mungkin kita tahu benda. Itu juga mayit dalam kubur ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir, dan ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab. Sehingga ada yang bisa menjawab dengan benar, dia mendapatkan kenikmatan. Dan ketika dia tidak bisa menjawab, maka dia akan siksa. Seorang pun tidak ada yang mengetahui, dari orang hidup tidak ada yang mengetahui keadaan itu. Walaupun toh kita tempelkan telinga kita di atas kuburan, tidak ada suara. Padahal dalam kuburan suaranya Masya Allah menggelegar. Kedatangan malaikat Munkar Nakir saja seperti halilintar. Tapi seorang pun yang hidup di muka bumi tidak tahu keadaan, situasi yang dialami oleh mayit di dalam kubur. Nah, dari itu kita supaya bisa meningkatkan keimanan kita sering-sering tafakur, kita sering-sering muhasabah, mengoreksi pribadi kita. Saya besok di kuburan bagaimana? Kita bayangkan sekali waktu kita coba kita bayangkan alam kubur. Kita dalam kamar yang sempit, lampunya kita matikan, kita bayangkan seperti itu. Nanti didatangi oleh malaikat,
saya akan kemana tidak bisa karena pintunya mungkin dikunci di luar, dari luar. Itu di alam kubur itu. Nah, dengan demikian kita nanti akan selalu ingat keadaan alam kubur, sehingga untuk memotivasi diri kita semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya kita memperkuat iman, mempertebal iman. Kita sering-sering tafakur, kita sering-sering muhasabah, mereaksi diri kita sendiri. Soal kaifa iku kali kaya apa? Kaifa iku kaya apa itikadu teng yakinake. Bihasyril ajsadi kelawan oleh den kumpulakene pira-pira jasad. Kasih jasad iklan oleh dan kumpul akene pira-pira jasad. Wa anal khalqan sedune makhluk iku kama putih kaya oleh dan kawiti yuk adu dan balekake sapa makhluk. Bagaimana keyakinan kita dengan pengumpulan jasad yang tadinya jasad berserakan sudah menjadi balung. Kalau kita tahu misalnya kita menggali kubur, ada kuburan yang lama sudah tidak ada jasadnya lagi, mungkin tinggal sisa-sisa balung yang sudah hancur. Nah, apa? Itu dohir seperti dunia. Jadi walaupun toh orang yang sudah dimakamkan dalam kubur kita buka lagi, ya keadaannya seperti ketika mati di dunia kita dipendam itu tadi, berupa jasad yang mati. Walaupun itu hakikatnya itu sudah hidup, tapi sudah pindah alam. Alam kuburnya tidak seperti apa yang kita lihat ketika digali tanah itu tadi, atau tidak seperti itu. Sudah ganti alam, sehingga keadaan jasad manusia sudah dikubur pun itu kebanyakan sudah hancur dimakan oleh lalat, tinggal tulang belulang, bahkan juga yang sudah lama hancur juga. Tapi juga ada jasad orang yang sudah mati itu utuh, seperti jasadnya orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang alim dan sebagainya. Itu banyak kan jasadnya utuh. Apa kuman-kuman yang ada dalam tanah tidak berani mendekat dari jasad orang yang ahli ibadah, orang yang alim. Jadi etika kita itu bagaimana ketika jasad-jasad itu dikumpulkan lagi, anggota badan lagi, dan manusia, makhluk itu seperti awalnya hidup kembali, yuk ada dikembalikan lagi. Jawab wa utawi al-i'tiqad bikasil ajsad iku nak takidu, iku anak takidah, iku anak takidah yang tone kotake sira, yang tone kotake kita, yakinake kita, iku anak takidah yang yakinake kita, anana sesne menungso ba'da mautihim ila sause mati nas jami'an halis kabehane iku yungsiuhum bakal den tangekake, yungsiuhum dan cukulake saged, yungsiuhum bakal den cukulake atau den uripake saged, yungsiuhum bakal nguripake atau bakal nyukulake ing nas, yungsiuhum bakal nyukulake atau nguripake ing nas sapa Allah Gusti Allah nas'atan kan nguripake temenan.
nas'atan kang urip temenan ukhra kang weneh tusakilu kang den rupake tusakilu kang den rupake apa tusakilu kang rupake sapa nas atau ajsad saged tusakilu den rupake pajasad anas'ata ing urip al-ula ka awal anas'ata ing urip al-ula ka awal yaqumuna padha nyumenengi sapa nas yaqumuna moko padha tangi saged tangi sapa nas ming kuburim saking pira kuburane nas isyarul lan den kumpulake sapa nas ila mahalin maring panggon wahid kang siji yusama kang den arane pemahal wahid al mauqifa ing aran nggon apa niku leren al mauqifa ing leren atau darat yang mengaran masyar kon kumpul al masyar ing ora-ora masyar atau ing kon kumpul atau al mauqifa ing kon leren. Jadi cara kita meyakinkan besok semua jasad manusia itu kembali hidup lagi dikumpulkan di mahsyar atau di mauqif akan dihisab amalnya dikumpulkan semuanya. Jadi setelah manusia itu mati secara keseluruhan dibangunkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi, dihidup kembali dan berbentuk seperti awal hidup kehidupan seperti di dunia. Tapi nanti bentuk kehidupan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya, ya, sesuai amal di dunia. Kalau orang itu di dunia amalnya lebih baik, ya nanti akan berbentuk atau dirupakan manusia yang bagus, ya. Tapi kalau nanti orang itu amalnya di dunia niku orang yang betul-betul ingkar pada Allah dan dia tidak pernah melakukan kebaikan, bahkan selalu menyakiti orang lain, ya, berbuat zalim, nanti juga bisa dirupakan seperti hewan dan sebagainya. Dibangunkan lagi semua bangun dari kuburnya dan dikumpulkan pada satu tempat yang dinamakan dengan mauqif atau mahsyar, tempat berkumpulnya manusia untuk menantikan giliran untuk dihisab amalnya. Soal kaifa wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubik min hali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.